Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an wa azzakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita di sini insyaallah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah tema pembahasan kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa adalah memetik tarbiyah dari bulan Ramadan, yakni durus Ramadaniyah, tarbiyah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari syariat puasa dan dari Ramadan secara umumnya, yang mana tentunya para ulama banyak menulis tentang asrarus syariah, rahasia-rahasia daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maqasidus syariah. Salah satu yang terkenal yang ditulis oleh Imam Al-Qaffal tentang asrarus syariah, salah satunya tentang puasa, yang insyaallah itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, ada dua orang dari sahabat Nabi yang masuk Islam. Dua orang masuk Islam. Kemudian Talhah melanjutkan ceritanya. Dua orang ini, yang satu sangat semangat dalam beribadah dan semangat dalam jihad hingga ia pun mati syahid di salah satu peperangan. Sedangkan kawannya, setelah setahun berlalu setelah kawannya meninggal dunia, mati syahid di peperangan, ia kemudian setahun berikutnya ia meninggal dalam keadaan berpenyakit, yakni meninggal dengan wajar kalau kita lihat. Maka kemudian Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Ia melihat ia bersama dua orang tadi berada di pintu surga. Kemudian tiba-tiba ada yang keluar dari dalam surga tersebut, yakni malaikat memanggil. Yang pertama dipanggil adalah orang yang baru meninggal tadi. Dia dipanggil, kemudian dia masuk surga. Setelah itu, selang beberapa lama keluar lagi dari surga malaikat tadi yang menjaga pintu surga dan memanggil orang yang mati syahid tadi. Baru kemudian masuk ke surga. Kemudian Talhah dikatakan kepadanya, anta lam ya'ni laka, belum tiba waktumu. Maka Talhah pun terbangun. Kemudian Talhah pun menjadi kepikiran, kenapa duluan masuk surga orang yang meninggalnya dengan wajar dibandingkan seorang yang mati syahid, yang tentunya semua kaum muslimin, para sahabat memahami jihad adalah amalan yang terbaik. Orang yang mati syahid sudah dijamin masuk surga dan bersama para nabi di surga Firdaus yang tertinggi.
Maka ia pun menceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka belum bertanya-tanya, loh, bukankah mati syahid adalah amalan yang terbaik? Maka kemudian akhirnya diceritakan kepada Nabi SAW mimpinya Thalha bin Ubaidillah. Maka Nabi pun mengatakan, apa yang aneh? Bukankah dia hidup lebih lama hingga dia bisa mendapatkan Ramadan berikutnya? Subhanallah. Dia bisa mendapatkan Ramadan berikutnya, punya puasa lebih, dan juga punya salat kada wa kada, tambahan dari orang yang tadi mati syahid tadi. Maka itu yang menjadikan dia lebih duluan masuk surga dibandingkan orang yang mati syahid tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat masuk ke bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah salah satu nikmat yang paling besar. Ini adalah nikmat yang paling besar yang mesti kita syukuri, yang harus kita sadari. Jangan kita anggap nikmat itu hanya berupa rezeki, harta. Nikmat itu berupa kesehatan, berupa anak keturunan. Ibadah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memudahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, nikmat yang sangat besar. Apalagi kita tahu tentunya bulan Ramadan ini bulan yang sangat berkah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, kita insyaallah akan mempelajari beberapa hal yang bisa kita petik, tarbiyah yang bisa kita ambil dari syariat siam Ramadan. Nah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, I'lam anna shaum 3 darajat. Puasa itu 3 tingkatan. Yani shaumul umum, wa shaumul khusus, wa shaumu khususil khusus. Pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam. Puasa itu ada 3 tingkatannya. Puasa orang awam, puasa orang tertentu, khusus, dan juga puasa khususul khusus, VIP. Nah, orang-orang yang lebih khusus lagi, yang luar biasa lagi. Maka dijelaskan sama beliau, puasa yang biasa adalah kaful batan wal faraj an jami'i ma yubtilu siyam, yakni menjaga perut dan kemaluan dari segala hal yang membatalkan puasa. yakni sekedar menahan lapar dan minum, menahan dahaga, menahan syahwat. Maka ini adalah puasa awam, puasa orang kebanyakan. Kemudian di atasnya ada shaumul khusus, puasa orang yang khusus, orang pilihan. Yakni kaffu sam'i wal basar wal lisan wal yad wa shaumi yakni puasa orang yang khusus, orang-orang yang tertentu, yang tingkatannya lebih dari orang-orang biasa. Dia puasa dengan menjaga pendengarannya dari hal-hal yang haram, menjaga penglihatannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya. Seperti yang kita tahu tentunya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab fala yarfuth wala yaskhab wa idza qatalahu ahadun falyaqul inni imru'un shaim atau idza sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian puasa jangan berkata kotor, jangan berteriak, jangan yakni bertengkar. Ini menjaga anggota badan. Yakni puasa tidak hanya puasa dari makan dan minum saja, tapi seluruh anggota badannya puasa. Pandangannya, pendengarannya, tangannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihinna wal jahl
falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, perbuatan bodoh, Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makanan dan minuman. Allah tidak butuh lapar dan hausnya. Allah tidak ingin melihat kita menderita. Bukan itu inti daripada puasa. Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan dan minum. Apakah untuk menyiksa kita? Apakah Allah senang melihat kita tersiksa? Bukan. Apa yang Allah inginkan dari kita? La'allakum tattaqun. Yakni takwa yang Allah harapkan dari kita. Apakah kita mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, keinginan kita atau tidak? Nah, kemudian tentunya yang ketiga, saum khususil khusus, yakni saumul qalbi 'anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah. Wa yahsulul fitru fi hadha saum bil fikri fi ma siwa Allah wal fikri fid dunya illa dunya turadu lid-din. Puasa orang yang lebih khusus lagi, orang yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yakni orang yang hatinya juga puasa. Puasa dari segala perkara-perkara yang hina, yang rendah, pikiran-pikiran dunia, dan dia pun menganggap yakni tingkatan puasanya batal kalau dia sudah memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala, memikirkan perkara dunia, kecuali dunia yang diinginkan untuk agama. Kecuali orang yang bekerja, tentunya dia untuk mengumpulkan uang demi berinfak sebanyak-banyaknya, demi bersedekah, demi membantu kaum muslimin, demi bisa silaturrahim, menafkahi keluarga, bukan untuk menimbun-nimbun harta, bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia semata. Nah, kalau seperti ini tentunya tidak tercela, walaupun tentunya tidak berdosa. Orang mengumpulkan harta selama dia membayar zakatnya tidak berdosa. Tapi tentunya ini bertentangan dengan sifat zuhud dan wara. Zuhud dan wara. Kalau kita lihat Nabi SAW, bagaimana kehidupan beliau, begitulah orang yang zuhud, yang mencukupkan diri dengan apa adanya di dunia ini. Beliau pernah ditawarkan kasur yang empuk ketika seorang sahabat melihat, yakni Umar bin Khattab, melihat beliau tidur. Ketika bangun, bekas tikarnya menempel di tubuhnya. Ya, biasa kita juga terkadang tidur di tikar yang dianyam, pasti kalau kita bangun ada bekas di pipi. Maka Umar bin Khattab menangis dan teringat orang-orang kafir, raja Romawi, raja Persia. Mereka tentunya hamba-hamba Allah yang hina, tapi hidupnya begitu mewah. Tidur di atas kasur yang empuk. Maka ia membayangkannya dan membandingkannya dengan Nabi SAW. Ia pun menangis. Setelah diutarakan kepada Nabi SAW, beliau pun justru menegur Umar bin Khattab. Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Apakah kamu ragu wahai anak Khattab? Ala tarda lahumud dunya wa lanal akhirah? Tidakkah kamu ridha mereka mendapatkan dunia, kita mendapatkan akhirat? Di lain waktu Ibnu Mas'ud pun pernah menawarkan yang sama. Ya Rasulullah, izinkan kami membuat kasur yang lebih baik dari kasurmu sekarang. Beliau mengatakan, mali walid dunya, aku tidak butuh kesenangan-kesenangan dunia. Innama masali wa masalud dunya karajulin istaraha tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Aku tidak butuh kepada perkara-perkara dunia ini. Permisalanku dengan dunia ini adalah seperti orang yang sedang musafir, singgah sebentar di bawah pohon, setelah itu ia tinggalkan.
Maka begitulah beliau dengan dunia ini. Padahal beliau punya kesempatan untuk mengumpulkan harta yang banyak. Maka puasa orang yang khususul khusus, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah termasuk hatinya berpuasa dari perkara-perkara dunia, kecuali dunia yang diinginkan dengannya untuk agama. Seperti yang kita sampaikan tadi, dia mencari uang bukan semata-mata untuk kesenangan pribadi, tapi untuk menjalankan agama Allah, silaturahim, membantu sesama, berinfak, bersedekah, membangun masjid, memberi makan orang berpuasa dan sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dari ayat-ayat puasa. Kita bisa memetik nilai-nilai tarbiyah dari ayat-ayat puasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat puasa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini mengandung nilai tarbiyah di sini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan puasa ini bukan hanya untuk kalian saja. Puasa ini juga kepada umat-umat sebelum kalian. Ini tentunya membuat jiwa lebih tenang menerima perintah ini. Kita bakal dilarang makan dan minum. Kalau dulu ketika awal puasa diwajibkan, itu tidak mulai dari fajar, mulai dari tertidur tidak boleh lagi makan apa-apa. Tidak ada istilah makan sahur dulunya. Makanya ada hadis menyebutkan ada seorang sahabat Nabi saking lelahnya bekerja waktu asar, kemudian dia tertidur sampai maghrib, sampai waktu isya dia terbangun, dia tidak bisa lagi makan sahur. Maka kemudian dia pun merasa lelah yang sangat. Keesokan harinya dia tetap harus berpuasa. Maka kemudian barulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Setelahnya baru turun ayat lagi minal fajarnya. Nah, jadi potongan ayat pertama ini mengandung tarbiyah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit hiburan kepada kita. Ini syariat, puasa ini tidak hanya untuk kalian semata. Ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Bahkan di Injil sampai sekarang disebutkan Nabi Isa berpuasa 40 hari. Nabi Isa berpuasa 40 hari. Tapi memang tidak dirincikan bagaimana puasanya. Nah, jadilah orang-orang sekarang, yakni orang-orang Nasrani sekarang, pendeta-pendeta menyebutkan puasanya itu tidak makan, minum boleh. Nah, ada juga yang mengatakan puasanya itu hanya siang saja, sarapan boleh, dengan berbagai versi mereka. Yang ekstrimnya ada mengatakan memang 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Dan sudah banyak saya baca berita di tahun kemarin juga ada orang yang meninggal, seorang Kristen pendeta, dia ingin mencoba puasa Yesus, yang mana disebutkan dalam Bible. Yesus berpuasa, ya Yesus tentunya yang kita kenal adalah Nabi Isa alaihissalam berpuasa 40 hari. Maka ia pun tidak makan selama 40 hari 40 malam. Tapi dia hanya bertahan mungkin sekitar 20 hari dia meninggal dunia. Nah, tentu bukan seperti itu puasa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kitab Injil tidak lagi sempurna. Sama dengan puasa dalam Islam. Dalam Islam tentunya awal diwajibkan puasa tidak ada rincian dari kapan sampai kapan.
maka orang ketika sudah tidur tidak boleh makan lagi sampai maghrib awalnya. Baru kemudian dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu tarbiyah yang bisa kita petik dari ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa, Allah sebutkan puasa ini tidak hanya untuk kalian semata. Puasa ini adalah untuk semua umat. Umat-umat sebelum kita juga telah diwajibkan berpuasa. Cuma memang bedanya umat-umat sebelum kita tidak ada makan sahur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Maka tentunya kita makan sahur tidak hanya sekedar untuk kuat puasa saja. Makan sahur adalah berupa ibadah, suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Imam Al-Qaffal dalam kitab Asrar Syariah tadi yang kita sebutkan melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan juga berpuasa, untuk apa? La'allakum tattaqun. Hikmahnya adalah untuk mewujudkan derajat ketakwaan. Law lam yujad la fata hadzal maqsudus syarif. Yang mana kalau tidak ada puasa, berarti tidak akan bisa kita wujudkan ketakwaan. Kalau kita tidak berpuasa, kita tidak akan sampai kepada derajat takwa. Makanya semua syariat sebelum kita ada syariat puasa. Karena ini menjadi syarat wajib untuk mewujudkan ketakwaan. Semua ibadah itu untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Dalam surah Al-Baqarah juz 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ibadah semuanya hakikatnya untuk takwa. Maka kalau kita tidak beribadah dengan sempurna, kita tidak akan mendapatkan derajat ketakwaan. Termasuk puasa ini. Puasa adalah untuk mewujudkan nilai ketakwaan. Karena tentunya dalam ibadah puasa banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata untuk menjadikan kita merasakan lapar dan haus, tapi semata-mata menunjukkan bahwasanya kita tunduk dan patuh atas segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tadi, ayyaman ma'dudat. Allah beri penjelasan, kalian diwajibkan puasa tidak selamanya. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditentukan saja. Ma'dudatnya ini hari-hari yang bisa dihitung. Hanya sebulan saja. Yakni kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Langsung Allah jelaskan hari-harinya tertentu. Tetapi kalau kalian sakit, kalau kalian safar, ganti di hari yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahkan kalau walaupun sanggup berpuasa, tidak mau berpuasa, di awal-awal puasa ini diwajibkan, boleh menggantinya dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang sanggup berpuasa tapi tidak mau berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, memberi makan seorang yang miskin. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tapi berpuasa lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ayat ini mansukh. Yang tadinya ada pilihan, mau puasa bagus, tapi kalau tidak mau puasa boleh membayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini mansukh, tetapi tidak mansukh seluruhnya. Hukumnya berubah menjadi orang-orang tertentu, menjadi kepada orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya, dan juga kepada orang yang sudah tua yang memang tidak sanggup lagi berpuasa, dan juga kepada wanita yang hamil dan menyusui, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian setelah turun ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi ayat tentang puasa di ayat yang ketiga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Puasa ini di bulan Ramadan, dan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibandingkan semua bulan. Kenapa? Alladzi unzila fihil Qur'an, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kita tahu sebelum ada syariat puasa, bulan yang mulia itu di dalam Islam ada 4. Bulan apa saja itu? Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berurutan, 1 terpisah. Rajab ini terpisah. Setelah Rajab Sya'ban, Ramadan, Syawal. Setelah Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan yang mulia juga. Ini karena Zulhijjah bulan haji, jadi perlu berangkat di Zulqa'dah dan pulang di Muharram. Jadi 3 bulan ini bulan yang dimuliakan, yang tidak boleh ada pertengkaran, pembunuhan di 3 bulan ini. Jadi orang-orang bahkan sebelum Islam datang, di masa jahiliyah, orang-orang sudah mengagungkan 4 bulan ini. Jadi kalau ada yang mau berangkat haji untuk bulan Zulhijjah, tentunya dia berangkat Zulqa'dah, kemudian pulang di Muharram, tidak ada yang mengganggunya. Walaupun terjadi permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, walaupun ada orang yang melihat ini pembunuh ayahnya, tapi kalau pas di bulan haram ini mereka tidak mau mengotori kemuliaan bulan yang 4 ini. Tapi setelah datang Ramadan, yang mana Ramadan ini diturunkan Al-Quran padanya, kalah kemuliaan bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang 4 ini kalah kemuliaannya dibandingkan bulan Ramadan. Apa kemuliaan Ramadan? Kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah yang paling mulia di dunia ini. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Apa maksudnya bukan makhluk? Berarti bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bagian dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Kita semua mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimanapun beliau tetap makhluk. Tapi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Malaikat Jibril
yang meneruskan wahyu, yang menurunkan wahyu, yang menurunkan Al-Quran, menjadi malaikat yang paling mulia. yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Lailatul Qadar menjadi malam terbaik di antara semua malam, karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maka semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Maka kita kalau ingin mulia, mari kita akrab dengan Al-Quran. Kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mempelajarinya. Yang penting kita sering bersama Al-Quran. Maka kalau kita sering bersama yang mulia, tentu kita akan ikut jadi mulia. Orang kalau kenalan umpamanya saya, orang dekatnya gubernur, orang jadi segan jadinya. Ini orang dekatnya gubernur. Ini orang dekatnya presiden. Orang segan. Karena dekat dengan orang yang mulia. Maka bagaimana dengan Al-Quran yang tidak ada yang lebih mulia di dunia ini dibandingkan Al-Quran? Maka tentunya ini adalah salah satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau mau mulia seperti Ramadan, mulia seperti Lailatul Qadar, maka banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Makanya para salafus saleh kalau sudah masuk bulan Ramadan, fokus dengan Al-Quran, tidak ada lagi hal-hal lain. Imam Az-Zuhri mengatakan Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Imam Az-Zuhri mengatakan Ramadan itu isinya cuma dua, membaca Al-Quran, memberi makan orang-orang. Itu saja isinya. Tidak ada waktu untuk main-main HP, main game, jalan-jalan. Fokus dengan Al-Quran. Abu Hurairah, Ibnu Umar di bulan puasa itu Ramadan banyak berdiam diri di masjid. Walaupun tidak iktikaf, tapi banyak berdiam diri di masjid. Kalau di 10 hari terakhir baru iktikaf. Ketika ditanya, kenapa kalian banyak di masjid, wahai Abu Hurairah? Nahfazu siyamana. Kami ingin menjaga puasa kami, menjaga kualitas puasa kami dengan tidak banyak berbaur dengan manusia. Banyak membaca Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Ibadah puasa, kata Imam Al-Qaffal rahimahullah ta'ala, yakni la yatatarraq ilaihi riya. Puasa tentunya tidak ada unsur riya padanya. Puasa tidak ada unsur riya. Kalau kita mau makan atau minum, tidak ada orang yang tahu, kita bisa dengan secara sembunyi-sembunyi, atau kita sudah makan di rumah seperti biasa, tidak ada yang tahu, orang yang di luar. Maka tentunya puasa ini juga melatih diri kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada juga kok orang puasa, dia puasa ikhlas tapi niatnya untuk diet. Bagaimana itu? Ada orang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga niatnya berkaitan dengan dunia. Apakah pahala puasanya batal? Para ulama mengatakan ini bukan termasuk riya, tapi ini tasyrikun niyah. Ini masuk dalam kategori tasyrikun niyah. Apa tasyrikun niyah? Yakni menggabungkan dua niat. Niat karena Allah Subhanahu wa taala dan niat dari perkara
dunia, baik karena kesehatan. Apakah ini membatalkan pahala puasa? Tidak membatalkan pahala puasa, tetapi mengurangi pahala puasa. Kata para ulama, tasyrikun niyah la yuhbit thawabal amal. Tidak memusnahkan, tidak menghancurkan pahala satu amalan, tetapi menguranginya. Dalilnya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibuna al-ghanimah illa ta'ajjalu thulutsai ujurihim min al-akhirah wa yabqa lahum thuluts fa illam yusibu ghanimah tamma lahum ajruhum." Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah satu pasukan berperang fi sabilillah kemudian mereka menang, mendapatkan ghanimah, harta yang banyak, harta ghanimah, maka mereka telah menyegerakan 2/3 pahala mereka yang seharusnya mereka dapatkan di akhirat, mereka dapatkan di dunia 2/3-nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa lahum thuluts, sisa 1/3 nanti mereka dapatkan di akhirat. Maka dikiaskan dengan hadis ini, para ulama mengatakan semua amalan yang ada unsur dunianya, yang dia aslinya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi berbarengan dengan itu dia ingin, umpamanya dia puasa itu Senin Kamis rajin karena ia dengar itu bisa menyehatkan badan, bisa menyehatkan lambung, maka ia pun semangat, maka ia dapat manfaatnya di dunia dan ada juga sisanya ia dapatkan di akhirat. Kalau di sini tadi orang yang jihad dan mendapatkan ghanimah, dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi senang juga kalau menang dapat ghanimah, maka dia mendapatkan 2/3 dari pahala yang seharusnya ia dapatkan di akhirat. Makanya 10 awal Zulhijjah itu yang bisa mengalahkan pahala amalan orang yang beramal di 10 awal Zulhijjah adalah orang yang berperang kemudian ia mati di peperangan. Ia perang dengan harta dan jiwanya dan tidak pulang membawa apapun, baru mendapatkan penuh pahala yang sangat banyak. Barulah ia bisa mengungguli pahala orang yang berzikir, sholat di 10 awal Zulhijjah. Nah, berarti dari sini para ulama mengatakan orang yang berpuasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sembari untuk mendapatkan kesehatan, maka dia dapatkan manfaatnya di dunia, tapi tetap juga mendapatkan sebagiannya untuk akhirat. Tapi kalau benar-benar ikhlas, bukan karena kesehatan, bukan karena apa-apa, murni karena keimanan dan mengharap pahala, maka ada bonus ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosanya yang telah lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tentunya buah tarbiyah yang pertama dan paling utama yang bisa kita petik dari ibadah puasa ini, kita melatih diri dari segala perkara-perkara riya. Kita benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, puasa ini juga berfungsi untuk merubah kebiasaan, taghyirut tiba', merubah kebiasaan, merubah tabiat. Jangan kita anggap tabiat manusia itu tidak bisa dirubah. Ada orang kalau kita nasihati, kamu jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Memang saya orangnya seperti ini, saya orangnya pemarah, nggak bisa dirubah lagi. Salah. Tabiat manusia bisa dirubah. Maka salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Berpuasa tentunya mengekang hawa nafsu. Jiwa kita yang terbiasa harus makan, harus minum, kita kekang.
kita langgar kebiasaan tersebut. Dan akhirnya bisa. Ada orang yang katanya tidak bisa berhenti merokok. Tapi anehnya kalau puasa dia bisa tahan. Nah, ini tentunya bukti tabiat itu bisa dirubah. Tabiat bisa dirubah. Bahkan dalam sebuah hadis jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar, al-hilm sifat santun, tidak cepat marah, itu dengan cara diusahakan, bit-tahallum. Nah, ada yakni wafdu Abdi Qais, satu rombongan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang, kalau tidak salah bernama Al-Ahnaf bin Qais. Dia salah satu pemimpin dari kabilah tersebut. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Kamu punya dua sifat yang Allah dan Rasulnya senang melihat sifat engkau. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilmu wal anah. Al-hilmu wal anah. Al-hilmu yakni sifat santun. Al-hilm artinya adalah lawan dari temperamen. Orang yang tidak mudah marah. Orang yang sabar. Yang kalau dia diejek, walaupun dia dihinakan, tidak langsung emosi. Tetap sabar. Marah itu tentunya bukan dalam hati. Dalam hati semua orang pasti ada rasa marah. Marah yang tercela adalah orang yang ketika dia diejek kemudian dia melawan. Ketika dia umpamanya disindir saja langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, ini tercela. Tapi kalau orang yang marah ia pendam dalam hatinya, maka ini tentunya adalah suatu hal yang bagus dalam syariat Islam. Nah, orang yang marah yang tentunya tidak langsung meluapkan amarahnya, itulah sifat al-hilm. Caranya mendapatkan al-hilm kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bitahallum, dengan melatihnya. Dengan melatihnya. Maka dengan kita berpuasa kita bisa merubah tabiat-tabiat kita yang tidak baik. Nah, Nabi SAW makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan as-siyamu junnah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yashab wa la yarfus. Kalau kalian puasa jangan berkata kasar, jangan berteriak-teriak, kata Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat lain dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ada tambahan, dalam hadis yang sama ada tambahan, wa in kana qa'iman falyajlis. Siapa yang ketika puasa ada orang yang mengejeknya, hendaklah ia duduk. Kalau dia emosi, hendaklah ia duduk. Wa in kana jalisan falyattaji', kalau ia duduk hendaklah ia berbaring. Wal yaqul inni mru'un shaim, dan ia mengatakan aku sedang berpuasa. yakni menahan emosi. Maka puasa kata para ulama adalah mendatangkan sifat al-hilm, yang mana ini sayyidul akhlak. Kata para ulama, akhlak yang mulia tentu banyak sekali akhlak yang mulia rinciannya. Dan yang paling terdepan akhlak yang mulia adalah al-hilmu. Orang yang santun, tidak cepat marah, tidak emosian, tidak mudah tersinggung. Ini sayyidul akhlak. Orang yang jiwanya lapang, hatinya lapang. Orang yang walaupun dia diejek, dia menganggap itu sebuah candaan. Walaupun dia umpamanya dipermalukan di hadapan orang, ia anggap itu hanya berupa guyonan semata. Ia lupakan begitu saja. Ini amalan yang luar biasa. Ini sikap al-hilm. Dan kebalikannya tentunya hanya sekedar
sindiran saja, emosian, ini tentunya bukanlah orang yang berakhlak mulia. Maka puasa ini melatih kita agar mendatangkan sifat al-hilm tadi. Mentarbiyah jiwa kita agar jangan mudah emosian. Jangan mudah marah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa ini tentunya bagian daripada ibadatus sir, ibadah rahasia, yang mana ini mendatangkan ladzatun fil qalb. Ibadah rahasia kata para ulama itu mendatangkan nikmat dalam hati. Kalau kita ingin merasakan manisnya ibadah, banyaklah melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salat di tengah malam, bersedekah tanpa ada orang yang mengetahuinya. Itu mendatangkan ladzah, kenikmatan dalam hati. Makanya para salafus saleh mereka bisa merasakan manisnya ibadah karena mereka punya banyak amalan-amalan rahasia. Umar bin Abdul Aziz, Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin dulu ketika beliau hidup, orang mengira beliau itu pelit. Kenapa? Setiap ada yang meminta-minta tidak pernah dikasih. Tapi setelah beliau wafat baru semua orang tahu beliau ini orang paling dermawan. Kenapa? Beliau tidak mau bersedekah di depan orang. Beliau cari di mana orang minta-minta tadi rumahnya. Beliau bawa bekal untuk makan 1 bulan, perbekalan beliau bawa ke rumahnya. Itu diketahui setelah beliau wafat. Setelah beliau meninggal dunia, orang yang memandikan melihat ini pundak orang pekerja berat. Sering bawa beban berat. Padahal orang tidak tahunya Ali Zainul Abidin kerjanya hanya beribadah di masjid, di rumah, menyampaikan hadis. Tapi ini kok kayak ada banyak memikul. Kemudian orang-orang yang ada di Madinah setelah Ali Zainul Abidin wafat, mereka biasanya setiap bulan atau setiap beberapa hari selalu mendapatkan 1 karung gandum di depan rumahnya. Semua orang miskin di Madinah mendapatkan. Semua orang yang pernah minta-minta kepada Umar bin Abdul Aziz, ternyata itu dilayani oleh Umar bin Abdul Aziz di tengah malam tanpa ada orang yang tahu. Maka setelah beliau meninggal, tidak ada lagi bantuan seperti itu. Maka semua pun paham dan mengetahui ternyata Umar bin Abdul Aziz bukan orang yang pelit. Tapi beliau bersedekah dengan rahasia. Hanya dia dan Allah yang mengetahuinya, subhanallah. Makanya beliau mendapatkan manisnya ibadah. Beliau kalau berwudu, disebutkan Ali Zainul Abidin, kalau berwudu terlihat mukanya pucat. Ketika ditanya, kenapa engkau pucat? Aku takut. Takut kenapa? Aku ini menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Merasakan benar-benar dia sholat itu menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau orang sudah merasakan manisnya ibadah. Makanya ada sahabat Nabi, hadis yang sahih, ada sahabat Nabi 2 orang disuruh berjaga-jaga di tengah malam ketika pulang dari satu peperangan. Kemudian kawannya mengatakan, sebaiknya kita gantian saja menjaga. Siapa yang duluan tidur? Kamu atau aku? Ya sudah, aku saja dulu. Nanti bangunkan aku tengah malam, kata kawannya. Maka kawannya tidur, yang satunya berjaga. Sambil ia berjaga, ia pun sholat. Daripada saya termenung di sini, mending saya sholat. Dia sholat malam. Ketika sholat, rupanya ada musuh yang mengikuti mereka. Maka karena ia melihat ada yang berjaga, ia pun tidak berani mendekat, tapi memanah yang berjaga tadi. Yang tadi lagi sholat, dipanah. Satu anak panah menancap, lanjut.
Loh, ini manusia apa pohon ini kok enggak bergerak? Ambil panah lagi, kena, tidak bergerak. Ambil lagi panah lagi, terkena, barulah ia membatalkan sholatnya, ia bangunkan kawannya. Dan orang tersebut pun baru sadar ternyata ini manusia. Kirain tadi pohon, ia pun kabur, menjauh. Kemudian setelah dibangunkan kawannya, ia pun heran, subhanallah, kenapa tidak dari awal kamu terkena panah kamu bangunkan aku? Aku tadi lagi membaca satu surah. Aku tidak enak memotong ayat yang kubaca. Kalau bukan karena aku takut mengabaikan amanah, pasti akan aku lanjutkan terus ayat ini. Katanya subhanallah. Tidak terasa 3 anak panah menancap dibandingkan dengan bacaan Al-Quran yang ia baca. Tidak ada apa-apanya. Maka itu semua tentunya mereka dapatkan dengan banyaknya ibadah sir, ibadah rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu sebab yang paling utama mentazkiyah diri kita, mentazkiyah hati kita, membersihkan jiwa kita dengan kita perbanyak ibadah secara sembunyi yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan puasa ini tentunya adalah termasuk ibadah asir. Hanya Allah yang mengetahui apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Setiap orang dari kita tidak ada yang bisa memastikan ini yang kawan kita ini apakah sudah makan di rumah atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Tapi insya Allah kita husnuzan semua di sini, insya Allah puasa lah ya. Gak ada yang makan di rumah tadi siang ini, kecuali yang sakit atau safar mungkin. Nah, teringat kepada safar tentunya ada dibahas Imam Al-Qaffal juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa tadi, Allah langsung mengatakan bagi orang musafir silahkan tidak usah berpuasa, rukhsah, keringanan. Makanya khilaf di antara para ulama, mana lebih baik orang safar ini berpuasa atau tidak. Ada juga ulama merojihkan Nabi SAW awal-awal diwajibkan puasa, beliau tetap berpuasa melalui ayat di akhir ayat tadi, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik bagi kalian. Tapi di akhir hayatnya ketika Nabi haji wada, beliau tidak berpuasa ketika safar, bahkan menganjurkan orang yang berpuasa untuk membatalkan puasanya. Ketika haji wada diceritakan kepada beberapa sahabat Nabi yang puasa, kami enggak puasa. Kenapa kalian enggak puasa? Nabi enggak puasa juga kok. Oh, itu kan memang pilihan. Nabi tidak berpuasa, kalau kami mau puasa. Mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau naik ke atas onta, di hadapan semua orang, beliau ambil air, beliau minum. Maka semua pun sahabat yang melihat Nabi minum, akhirnya ikut membatalkan puasanya. Dan beliau mengatakan, laisa minal bir as-siyamu fi safar. Bukanlah kebaikan puasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang sahih. Maka kalau ada sedikit pun rasa susah ketika safar, lagi nyetir umpamanya, agak ngantuk, udah batalkan puasa. Itu lebih baik. Minum kopi. Nah, itu yang Allah cintai, itu Allah ya minta kepada kita. Jangan paksakan. Allah sudah memberi keringanan, ambil keringanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun jumhur ulama mengatakan tetap kalau dia sanggup, kalau puasa itu mudah baginya, dia dianjurkan berpuasa. Tapi ini khilaf yang kuat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap lebih baik dia membatalkan puasanya. Boleh dia tetap berpuasa. Kalau dia merasa berat untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, kemudian yang terakhir tentunya hikmah puasa dan maqasid as-siyam.
adalah at-tasawi bainan nas, untuk menyetarakan level kita di seluruh yakni sesama manusia. Yang kaya, yang miskin, semuanya tidak bisa makan. Semuanya merasakan lapar dan haus. Ini tentunya hikmah, salah satu hikmah terbesar untuk berpuasa, yang mana kita merasakan semua kita ini sama derajatnya. Tidak ada yang lebih baik di antara yang lain, kecuali ketakwaan saja yang membedakan. Seberapa banyak pun harta yang dimiliki seseorang, dia bisa membeli apapun, makanan enak, minuman enak, tapi tetap dia tidak boleh makan apapun. Yang membedakan manusia perkara dunia tentunya hanya 4: makanan, rumah, pakaian, kemudian kendaraan. Maka ketika puasa, orang dianjurkan berada di masjid. Tidak perlu rumah yang mewah, rumah yang nyaman, tidak ada gunanya lagi. Kendaraan tidak ada gunanya lagi, karena memang tinggalnya di masjid. Apalagi tentunya di 10 hari terakhir, i'tikaf, tidak keluar-keluar dari masjid. Tidak perlu kendaraan, tidak perlu rumah, tidak perlu makanan. Semuanya sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentunya masih banyak sekali hal yang bisa kita petik dari maqasid as-siyam ini, yakni tarbiyah yang bisa kita ambil dari pelajaran atau dari hikmah syariat puasa, syariat siyam. Dan waktu tentunya tidak mengizinkan kita untuk membahas lebih panjang lagi. Kita masih butuh waktu lagi untuk persiapan berbuka puasa tentunya. Nah, baik, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Nah, silakan, Pak. Nah, pertanyaan yang sering diajukan tentunya ini masalah ibu menyusui dan melahirkan, yakni hamil, afwan. Ibu yang hamil yang membatalkan puasanya bukan karena dia tidak sanggup puasa, tapi karena takut janinnya. Nah, begitu juga yang menyusui. Kalau karena memang tidak sanggup puasa, ini tergolong sakit. Nah, dia umpamanya dia menyusui, kemudian dia lemah, tapi kalau dia terus lanjutkan, dia takut anaknya nanti tidak akan menyusui lagi, maka dia membatalkan puasa demi anaknya. Maka orang yang seperti ini, di antara para ulama khilaf, jumhur ulama memang mengatakan dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Ini mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajib qadha dan fidyah. Tapi semua ini tidak ada dalilnya. Yang sahih, yang sesuai dengan dalil, perkataan Ibnu Abbas yang tadi sudah kita sampaikan, ketika Ibnu Abbas mengomentari ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang sanggup puasa kemudian ia tidak mau berpuasa, maka dia wajib menggantinya dengan satu, yakni fidyah terhadap satu orang miskin. Maka kata Ibnu Abbas, ayat ini mansukh, tidak lagi kepada semua orang, tapi khusus kepada kakek yang sudah tua, yang tidak sanggup lagi berpuasa, kemudian orang yang sakit tidak diharapkan lagi sembuhnya, dan kepada wanita yang hamil dan menyusui, kata Ibnu Abbas. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan hal tersebut. Dua sahabat ini tidak ada sahabat lain yang menyelisihi mereka. Tidak ada pendapat dari Aisyah umpamanya yang berbeda dari pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Maka Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan banyak para masyayikh memilih pendapat ini. Ibnu Hazm rahimahullah taala memilih pendapat ini bagi wanita yang hamil atau menyusui,
membatalkan puasanya karena takut bahaya kepada janin atau anaknya, maka yang wajib hanya fidyah semata. Ini dalil yang paling mendekati, ada nasnya. Ini ucapan Ibnu Abbas, walaupun bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tentunya ucapan sahabat Nabi. Nah, kalau tidak ada yang menentangnya di antara sahabat yang lain, bisa menjadi dalil. Apalagi bicara hukum, bisa menjadi al-mauquf hukman, yakni al-marfu' hukman. Dalam ilmu mustalah hadis, ada hadis mauquf tapi dihitung sebagai marfu'. Syahid udah belajar nih mustalah hadis nih. Masih ingat Syahid? Masih ingat? Apa tadi? Enggak mau perhatikan tadi ya. Hadis yang mauquf tapi dihukumi sebagai marfu'. Ada? Ada. Salah satunya adalah ucapan sahabat Nabi yang berkaitan dengan baik dia hukum, baik dia perkara yang gaib, atau ucapan minas sunnah kada wa kada, itu termasuk hadis yang mauquf tapi dihukumi sebagai marfu. Ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi itu tadi Pak ya. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama. Jadi tidak juga kita salahkan kalau ada yang mengatakan wajib fidyah dan qadha, wajib dua-duanya. Itu ada pendapat para ulama. Tapi menurut yang anak ikuti adalah pendapat yang mengatakan wajib hanya fidyah saja. Wajib hanya fidyah saja. Ibnu Hazm kita katakan ini bukan, afwan, anak teringat ketika kemarin membahas Sahih Fiqh Sunnah, Ibnu Hazm malah mengatakan tidak wajib apa-apa. Ibnu Hazm mengatakan karena tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis, jadi tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tapi ini tentunya pendapat yang gharib. Maka yang wajib adalah memberi makan saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Fidyahnya kapan dibayarkan? Bisa hari itu, bisa bebas sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Di bulan Syawal atau Muharram dan selanjutnya boleh. Satu kali makan, satu hari itu untuk satu kali makan. 30 hari tidak berpuasa, maka untuk 30 orang miskin. Bisa kita undang umpamanya orang miskin 30 orang, langsung kita kasih makan, selesai. Atau sekarang lebih mudahnya kita buat nasi bungkus. Ada ampera-ampera 12.000 sebungkus. Buat 30 bungkus, bagi-bagikan. Insyaallah selesai. Kalau belum datang harinya, wallahu a'lam, saya ingat anak tidak boleh. Tidak boleh. Sesuai harinya. Minimal itu di hari ini, umpamanya kita tidak berpuasa, hari ini bayar. Anda tentunya tidak tahu apa yang terjadi esok hari, mana tahu meninggal dunia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baiklah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.